Teman-teman sekalian, saudara-saudari yang terkasih, mari kita kembali lagi pada kesempatan ini. Bersama-sama kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, khususnya dari bacaan Injil. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita hening sejenak. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabatku, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan tadi menampilkan sesuatu yang nampaknya kontroversial. Jadi Yesus di dalam bacaan Injil itu kita mendengar dia mengeluarkan kata-kata yang sifatnya kontroversialis. Karena dari judulnya, Yesus membawa pemisahan. Mungkin dalam pemahaman biasa kita memahami pernyataan Yesus itu sebagai suatu fenomena di mana dia hadir sebagai pribadi yang membawa pertikaian atau situasi kaos gitu. Tetapi kalau secara lebih jauh kita melihat apa yang dikatakan oleh Yesus itu sebenarnya mau menegaskan bahwa dia datang sebagai Sang Juru Selamat, Allah yang menjelmah menjadi manusia di dalam rahim Maria, dan tujuan kedatangannya adalah menyelamatkan manusia. Dan salah satu cara yang dia lakukan untuk menyelamatkan manusia adalah melalui salibnya. Dan tentu salib itu merupakan puncak dari kasihnya kepada manusia, atau puncak dari tindakannya untuk menyelamatkan manusia. Pertentangan yang dimaksudkan dalam hal ini, Yesus itu sesungguhnya dia datang itu membawa kebenaran. Dan kebenaran itu berbenturan atau berseberangan dengan rencana-rencana manusia yang memang secara umum selalu bergelut dengan kejahatan, atau rencana manusia yang memeluk kejahatan, atau motivasi-motivasi manusia yang terarah kepada sikap cinta diri, egoisme, dan juga pada akhirnya mencederai orang lain atau menghancurkan orang lain. Nah, Yesus hadir sebagai sang pembawa kebenaran, bertabrakan dengan fenomena kejahatan itu. Dan tentunya ketika kebenaran dan kejahatan itu berhadapan, tentu di sana ada suatu peristiwa di mana terjadi peperangan dalam tanda kutip antara Yesus sang pembawa kebenaran dengan orang-orang yang mencintai kejahatan. Kita mengenal beberapa tokoh agama Yahudi, ahli-ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat
tokoh-tokoh agama Yahudi yang bersekongkol dengan mereka, dan berbagai golongan lainnya yang tentunya memusuhi Yesus yang membawa kebenaran. Sebab apa yang dibawa Yesus, kebenaran yang dibawa Yesus seolah-olah merongrong kepatenan, kebiasaan kejahatan yang mereka lakukan selama ini. Dan tentunya peristiwa itu yang dimaksudkan dalam arti tertentu, yang dimaksudkan bahwa Yesus datang itu sebagai pembawa pemisahan. Nah, sebenarnya juga pernyataan Yesus itu bukan bernada negatif yang sebagaimana yang kita pikirkan, tetapi sebuah nada atau sebuah pernyataan yang mengarahkan pikiran kita untuk melihat pertempuran yang terjadi dalam konteks Yesus dengan orang-orang yang mencintai kejahatan itu, dengan orang-orang yang kita kenal sebagai tokoh-tokoh agama Yahudi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Teman-teman yang terkasih, kalau kita kembali dalam kehidupan kita, tentu apa yang dikatakan Yesus ini menjadi juga pengalaman kehidupan kita ketika kita senantiasa memeluk kejahatan atau senantiasa berbuat sesuatu di dalam motivasional yang lebih mencintai diri atau yang menggenggam kita kepada sikap-sikap egoisme, dan juga semuanya itu akan menindas sesama atau mengorbankan sesama. Ketika kita berhadapan dengan Yesus, ajaran Yesus akan kebenaran, tentu di sana kita akan berada di dalam posisi pergolakan atau peperangan batin antara sang kebenaran dengan kejahatan yang kita peluk, mungkin dalam tanda kutip. Bagaimanapun teman-teman yang terkasih, Tuhan sebenarnya, Tuhan Yesus yang lahir atau yang mau menjelma menjadi manusia di dalam rahim Maria, motivasi kedatangannya itu adalah mau mengantar kita untuk kembali kepada kekudusan dan kemuliaan diri kita, atau membebaskan kita dari kuasa kejahatan, dari ikatan-ikatan, kontrak-kontrak kejahatan yang senantiasa membelenggu kehidupan kita. Tentunya bahwa ada banyak pengalaman manusia yang terbebas dari keterbelengguan kejahatannya. Kita sebut saja Santo Fransiskus, dan juga beberapa orang-orang kudus lainnya yang memang pada awal masa muda hidup mereka itu berada di dalam situasi kejahatan. Tetapi ketika sekian lama mereka merenungkan, karena ada pengalaman-pengalaman spiritual mereka melepaskan kejahatannya lalu mengikuti Kristus secara total. Demikian pun kita yang mungkin selama ini merasa diri berada di dalam ikatan-ikatan kejahatan mungkin tidak terlalu besar atau dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita yang kita rasakan sendiri yang bertentangan dengan kebenaran. Dari bacaan Injil ini mengajak kita untuk pelan-pelan kembali ke dalam diri, untuk menemukan kembali Tuhan yang mencintai kita sebagaimana pengalaman dari orang-orang kudus yang ada di dalam gereja kita, atau yang sering kita dengarkan di dalam sharing-sharing atau bacaan-bacaan tentang tokoh-tokoh itu. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, pemisahan yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah bukan bernada bahwa dia itu membawa perang atau membawa kehancuran bagi manusia. Bukan seperti itu maksudnya, tetapi mau memberikan suatu gambaran kepada kita bahwa Yesus itu datang membawa kebenaran yang akan menghancurkan kejahatan, kepatenan kejahatan, atau kebenaran yang merongrong kuasa kejahatan yang sudah lama menguasai kehidupan manusia, dan tentunya kehidupan kita yang mungkin sekian lama berada di dalam kegelapan atau kejahatan, berpikir, rencana, perasaan, dan sebagainya. Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita, menguatkan kita untuk senantiasa berpegang teguh pada kebenaran. Amin.